Jadi di sini kita punya slogan namanya Brew Meet Bone. Brew Meet Bone. Brew. Oh, seperti yang ada di sini ya. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman ya. Ada Brew Meet Bone. Mungkin bisa dijelaskan nih. Ya kembali lagi kan. Aku kan suka ketemu orang. Nah, itu suka ketemu orang. Makanya aku nyeduh bertemu. Bone tuh ini kita kumpul bareng diskusi ya. Semua customer ada yang di sini mereka ngobrol-ngobrol. Di sini ada yang ngobrol sama aku. Intinya bond tuh bonding ya. Bonding tuh kayak terikat gitu mas. Mengikat dalam dari segi hal diskusi ya kan? Ngopi diskusi gitu. Nah dulu kan sebenarnya kan bukan ini slogan kita. Dulu kan slogannya apa dulu? Dulu Bintoro Kopi Moro Happy. Bintoro Kopi Moro Happy. Jadi sebenarnya saya itu perantau. Saya SMA di Jogja, 2009 masuk sini setelah SMP. Saya santri dulu ya, di Jogja santri. Terus dari santri itu saya kemudian sempat ngajar di Wangon, di Banyumas. Ngajar SMP pondok. Tapi itu sebuah apa ya, kayak kewajiban dari pondok untuk ngajar bahasa Arab lah mas. Tapi karena saya nggak betah itu mas. Cuma 1 semester toh, saya balik ke Jogja. Karena saya hobi basket ya, saya main balik ke Jogja malah kesenangan gini. Saya balik ke Jogja 2014, saya buka usaha mas. Jadi passion saya emang suka jualan awalnya. Oh berarti memang mas F&B sama suka jualan. Oke. Berarti dan saya suka ketemu orang. Korelasinya masih nyambung ya? Iya makanya kan ketemu orang. Nah ketemu orang. Nah saya buka burjo, 2014, saya buka warung Indo di Palagan. Menarik ya? Menarik ya? Burjo juga ya? Ya buka warung yang kopi sasetan ya. Jadi saya belum paham dan kopi murni gini mas. Saya buka burjo di warung, saya itu benar-benar saya senangnya masak toh, sama senang ketemu orang. Buka warung Indo dan saya suka nongkrong. Nah itu mas sebenarnya mas. Berarti nongkrong, ketemu orang, ngopi. Kata kuncinya itu ya? Iya itu yang buat saya dari suka nongkrong, terus ada basically untuk suka masak, dan sering suka juga berinteraksi dengan orang. Akhirnya memutuskan untuk bisa beralih ke sini. Ya. Akhirnya orang yang songlas warung itu kan, terus kamu kuliah tuh, selesai kuliah kita sudah bareng. Ya itu akhirnya sempat cari kerjaan bareng, Mas Riko cari kerjaan, aku kerjaan nggak dapat nih. Terus COVID, akhirnya buka Binkop itu mas. Jadi terciptanya Binkop karena COVID sebenarnya mas. Kalau nggak ada COVID mungkin kita nggak buka-buka mas. Jadi bisa saya simpulkan mas, berarti karena yang flashback yang mas sudah ceritakan tadi, keywordnya adalah, kata kuncinya adalah karena suka nongkrong, kemudian suka ngopi, ketemu orang, ngobrol itu, buat produk, bisa membuat berarti relate nongkrong, suka ketemu orang, akhirnya menjadi sebuah produk yang bisa ditawarkan ke customer. Jadi ada temenku bilang, tujuan ngopi itu apa sih? Ya udah, sebenarnya ngopi, relasi, diskusi. Dari sebuah ngopi itu kita kenal mas. Jadi cerita sebuah bahasan atau diskusi itu mas, itu temenku bilang mas, makanya aku akhirnya masuk akal sih sebenarnya sih. Dari nama brand yang mas sudah pakai atau brand yang mas sudah gunakan dalam produk UMKM kopi ini, mungkin bisa ceritakan sedikit mas untuk awalan perjalanan dari kenapa bisa menemukan yang namanya brand itu Binkop gitu. Ya, Binkop. Sejarahnya dari mana sih? Oke, siap mas. Jadi Binkop itu singkatan dari Bintoro Kopi ya. Bintoro Kopi. Jadi nama pribadi itu? Bintoro itu nama bapak saya sebenarnya mas. Jadi sebenarnya gini mas. Dulu awalnya tahun 2020 itu COVID ya. Iya. Aku itu sama temenku. Jadi Binkop sebenarnya 2 orang. Kemarin partner ya? Iya, partner. Ya? Sampai sekarang masih. Masih. Karena dia tidak bisa datang, dia karena ada kesibukan. Jadi aku sing mewakili. Jadi Binkop itu terbit atau muncul di 2020 awal COVID mas, April, masih inget. Awal itu nama temenku namanya Riko ya. Jadi aku sama dia itu berteman dari kuliah bareng. Kita udah lulus kuliah sama-sama tahun 2019. Terus 2020 kita sempet main bareng, terus sempet ngopi kemana bareng. Ya cuma penikmat toh. Terus ngulik-ngulik kopi, dibuat temen saya ini, si Riko ini pengen ngasake buatanku. Jadi aku di kos tuh punya alat kopi sederhana dulu mas. Manual brew ya? Ya, bikinlah kita. Pertama kita bikin es kopi susu. Wah enak gitu, boleh gini. Terus aku bilang,
ini kalau kita jualan masuk nggak ya? Apalagi COVID nih, Oke. apalagi dengan pas itu masih booming hashtag di rumah aja tuh mas. Oke, paham. Nah dia itu masuk, ini peluang nih kalau kita antar-antar nih. Menarik ya, Nah, menarik. kita coba bikin online, kita bikin PO, kita gunakan relasi kita, temen kuliah atau temen motor, temen lain-lain. Oke, kita bikin yuk. Namanya apa? Aku bilang Binkop mau nggak, Bintoro Kopi. Kok bisa gitu? Karena kita awalnya online, pengennya pakai motor. Setelah itu, jadi pengen tujuanku pengen awalnya street coffee ya mas ya. Oke. Ini sebelum viral ya street coffee ya. Aku pengennya bikin belum pakai motor. Motorku namanya Bintoro mas. Bintoro sama angka 62. Jadi kebetulan motorku itu motor custom, klasik trail gitu lah, trail klasik gitu ya. Cap style. Ya, tapi trail, bukan Oh, trail. Jadi trail. Nah, kenapa aku pengennya pakai nama sama angka? Biasanya orang-orang nge-trail kan mesti ada nomornya ya. Betul. Terus aku kasih nama Bintoro. Itu sebenarnya nama bapak saya, Mas. Oh, oke. Nah, jadi sebenarnya banyak yang bilang, "Oh, kamu saruman sih kok motormu kasih nama bapakmu." Nah, aku searching tuh. Bintoro itu sebenarnya punya filosofi yang memperhatikan dia emosional, gagah, Emosional, berani, gagah, berani, terus dia romantis. romantis. Nah itu yang saya akhirnya kayak, wah ini motorku ini kuat soalnya mas, tiger basic ya. Jadi motorku itu pas aku sebelum 2020, 2017, 11, 12 itu aku sering pulang ke Jember, asal aku Jember. Oh, aslinya Jember Ya, asli Jember. Aku pulang ke Jember tuh naik motor itu, ternyata selama naik itu nggak pernah trouble mas, alhamdulillah dari Jogja ke Jember. Makanya tak kasih nama Bintoro. Oke, tadi kan saya udah nikmatin kopi dari produknya Siap, Mas Huda Mas nih, Dik, dari ya. Binkop nih. Saya penasaran nih, ada logo apa ini? Binkop Ini bisa itu. dijelaskan. Oke. Binkop kan, terus kemudian ada logo Jadi di sini. ini mas, logo ini ya, ini B. Oh, Ini B besar, terus ini ada kan tanda kutip kan, kayak kutip. Itu sebuah kayak interaksi, ucapan, kutipan. Jadi di sini kita punya slogan namanya Brew Meet Bone. Brew Meet Bone. Brew. Oh, Meet seperti yang ada di sini ya. Oke, Ya, ini bisa lihat ya teman-teman Ya. ya. Ada Brew Meet Bone. Mungkin bisa dijelaskan nih. Ya kembali lagi kan, Brew Meet Bone. aku kan suka ketemu orang. Nah Oke, itu suka ketemu bertemu, orang. makanya aku nyeduh bertemu, bontu, ini kita kumpul bareng, discuss. Diskusi ya. Semua customer ada yang di sini, mereka ngobrol-ngobrol. Di sini ada yang ngobrol sama aku. Intinya Oke. bond tuh bonding ya. Bonding tuh kayak terikat gitu mas. Mengikat tuh. Mengikat dari segi hal Diskusi ya, Diskusi, iya, ya kan? ngopi diskusi gitu. Nah, dulu kan sebenarnya kan bukan ini slogan kita. Dulu kan slogannya apa dulu? Dulu Bintoro Kopi Moro Happy. Bintoro Kopi. Moro Happy. Moro Happy. Karena dulu di pinggir jalan, kita benar-benar sedang bercanda mas. Karena kalau di jalan itu mas, di pinggir jalan pakai motor itu menurutku organik banget brandingannya, organik banget. Karena dulu memang street coffee atau kopi itu kan orang pakai gerobak ya. Ya kan itu Atau pakai sebuah motor. value mas, keunikan, Oke, ada keunikan, wah ada motor nih gitu. Dan di sana benar-benar kita bercanda, makanya aku bilang Moro Happy, Bintoro Kopi Moro Happy. Kowe rene, kowe bakal happy bro. Datang ke sini, Kowe ngopi, happy. Happy ini kenapa? Ya karena kita ngobrol-ngobrol guyon-guyonan, dolanan kartun, dolanan PS barang bintang mas. Oke. Ya itu, akhirnya pas udah sini kita udah pakai motor nih, kita harus ganti logo, kita makanya ganti logo ini. terus Dan lebih yang simple, mencetuskan lebih maskulin lah. yang mencetuskan untuk merubah dari logo yang dulu ke logo yang baru ini. Ya kami berdua. Berdua Jadi, ya? Aku sama Mas Riko itu setahun berjalan sih masih logo lama, pakai motor sama kopi logonya. Aku berubah ini awal tahun kemarin. Awal tahun kita breakdown banget. Mana arah? Oh nggak mungkin kita ke ini. Akhirnya udah ketemu pasar ini, jelas. Kemana arahnya? Anak-anak usia 20 sampai 30-an. Terus yang benar-benar dia suka kopi. Makanya kan brew itu kan menyeduh. Bro, ya, membuat kopi. menyeduh. Benar suka kopi dan hampir semua mungkin 80% ya, 80% tuh customer kita laki-laki. Mahasiswa. Rata-rata ya, laki-laki ya. Ya. Dan Karena itu bener mahasiswa semua pengen kopi. rata-rata. Rata hampir semuanya mahasiswa. Oke, sekarang kan memang saya nyambung yang Mas Huda sampaikan. Ya. Sekarang kan banyak nih tentang kopi yang orang hanya sekedar menikmati kopi tapi tidak bisa memaknai kopi itu tersendiri. Oh iya iya. Misalkan gini, ada juga kan orang yang hanya sekedar kopi itu cuman kopi susu dan sebagainya. Ya. Tapi kan di luar itu kan kopi itu banyak yang bisa kita Ya. maknai. Seperti tadi Mas udah bilang bisa sebagai teman diskusi, Ya. bisa teman untuk ngobrol juga Ya. gitu loh. Menurut Mas Huda, ini nyambung dengan yang tadi ya. Iya.
kopi itu menurut Mas Yuda seperti apa? Selain bisa untuk diskusi, kemudian untuk yang kita bisa menikmati kopi itu menurut Mas Yuda itu seperti apa? Wah, ini kok pertanyaan berat ini. Jadi kopi itu menurutku tuh sebuah energi mas buat aku mas. Energi, oke. Energi Satu banget, energi. Dan apa ya? Ya bisa beraktivitas dengan kopi aku mas. Aku tanpa kopi nggak bisa, kayak rasa kayak kurang mas. Hambar ya, hambar. Iya. Hambar. Jadi tubuhku tuh bener kayak butuh kafein. Aku sehari bisa ngopi 2 sampai 4. Dan kopi itu juga bagiku rezeki mas. Rezeki ya kan, karena kopi pun kita bisa survive sampai sekarang mas. Jadi 6 tahun, hampir 7 tahun nih mas, kita bisa survive karena kopi kan mas. Jadi di sisi aku suka kopi, aku juga suka jualan kopi ya. Jadi kan bener-bener tuh udah aktif, bisa buat semangat, bisa buat apa tadi energi, ya bisa buat narik rezeki kita mas. Jadi tubuhku tuh bener-bener kayak butuh kafein. Aku sehari bisa ngopi 2 sampai 4. Dan kopi itu juga bagiku rezeki mas. Rezeki ya kan, karena kopi pun kita bisa survive sampai sekarang mas. Jadi 6 tahun, hampir 7 tahun nih mas, kita bisa survive karena kopi kan mas. Jadi di sisi aku suka kopi, aku juga suka jualan kopi ya. Jadi kan bener-bener tuh udah aktif, bisa buat semangat, bisa buat apa tadi energi, ya bisa buat narik rezeki kita mas. Jadi sebenarnya kita bisa balik lagi ya. Dulu logo Binkop itu mas, dari kopi gini, logo kami dulu logo kopi, biji kopi gini. Biji kopi dulu Iya. awalnya. Nah, terus kemudian ada roda. Karena kita pakai motor dulu. Roda, ada lingkaran gini. Nah, itu ada filosofinya mas. Filosofinya seperti apa? Dari kopi itu, roda kan berputar mas. Betul. Kayak kehidupan. Kita bisa di bawah, kita bisa di atas. Kadang kita sepi, kadang bisa ramai. Kadang kita punya duit, kadang kita punya duit. Gitu. Kayak kehidupan. Berarti memang Dari prosesnya di kopi. Ya tetap kita bisa pungkiri semua dari Gusti Allah ya mas ya. Cuma kita berikhtiar, kita berusaha dari kopi ya kan mas. Dari kayak kehidupan, kita kadang di bawah, ya itu kadang sepi, kadang rame, ya kadang naik, flat, nah itu. Oke. Jadi itu kehidupan, makanya logoku tuh gitu logoku dulu ketika pakai motor. Oke, Makanya aku ketika Mas bilang kopi itu menurut Mas Yuda apa? Energi dan rezeki buat aku mas. Oke. Jadi menurut Mas Yuda itu ada kopi itu sebuah energi yang bisa membawa hal yang positif ya. Ya positif Selain banget. sekarang memang Mas Yuda juga menekuni di kopi juga. Ya, Oke, Mas Yuda. Siap, Mas. Di Binkop di sini jam operasionalnya jam berapa sih untuk mulai buka sama tutup gitu? Supaya mungkin kalau pas saya mungkin lagi mampir gitu, udah tahu oh jam bukanya jam sekian gitu. oke. Jam Jadi operasionalnya. sebenarnya Binkop sekarang udah mulai buka dari pagi mas, udah berjalan sebulan ini. Udah dulunya nggak dari pagi. Dulu cuma malam aja, dulu cuma jam 7 sampai jam setengah 1. Nah sekarang aku pengen nyoba lah buka dari pagi, walaupun pagi kesiangan ya, jam 9 pagi Jam 9. sampai jam setengah 1 malam. Kalau Jumat itu kita buka habis Jumatan, jam setengah 2, jam 2 lah, Sampai setengah pagi juga. setengah 1, 1. Setengah 1 ya. Ya, kalau Minggu kita libur. Untuk jam operasional dari pagi Jam 9 sampai jam setengah 1. Oke. Jadi kalau hari Jumat Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam setengah sampai jam 1. setengah 1 pagi. Sabtu juga sama. Sabtu juga sama. Jam 9 sampai setengah 1. Kecuali hari Jumat itu bukanya habis Jumatan. Setengah 2 ya? Setengah 2 atau jam 2. Terkait dengan menu nih. Ya. Kan tadi saya milih apa namanya? V60 ya. Japanese. Iya, filter ice. Nah, menu yang ada di Binkop itu apa aja sih Mas? Oke, Saya boleh tahu. Di Binkop itu menunya sebenarnya simple, menu basic lah. Kopi, non kopi. Kopi sama non kopi. Ya. Yang kopi dulu nih, yang Kopinya ya ada kopi mocktail, ada kopi susu atau espresso base, terus ada filter kopi. Filter kopi. Nah, kalau non kopi ya kayak coklat dan lain-lain. Oke. Dan kita juga ada menu yang kolaborasi. Seperti apa tuh kolaborasinya? Nah, contohnya roti, soft bread, terus kemudian brownies, cookies itu ada kolaborasi sama pelanggan juga. Jadi kayak sistemnya kerjasama, dia jualkan di sini gitu. Berarti tetap ini ya. Kolektif lah, kita punya orang kolektif juga lah. Walaupun Saling masih privat lah. saling menguntungkan lah. Ya saling- bener-bener. Terus juga ada kita juga ada cuci sepatu sama temen juga dikolaborasikan. Nah, jadi ada kopi sama cuci sepatu. Saya support. Binkop ini memang juga selain kopi juga bisa bersinergi dengan UMKM yang Ya lain. benar. Kita saling support lah intinya mas. Gitu. Saling menguntungkan lah intinya. Tuh, walaupun ke depan juga aku pengen nambah menu lainnya. Tapi belum tahu kapan. Nah terus untuk base-nya juga ada base-nya tuh. Base-nya apa Mas? Base-nya tuh kalau untuk kopi susu itu ada kopi susu salt caramel sama coconut. Salted caramel. Sama coconut. Coconut. Nah itu base kita. Kalau untuk yang kopi hitam, base kita di kopi filter. Kopi filter. Nah kenapa kopi filter kok malah base
Karena kita itu selalu berubah-ubah kopinya mas. Nah ini ada cerita lagi tentang kita ada kopi lokal, ada kopi nah, biji ya, iya, biji kopi. Jadi kita selalu ganti-ganti mas. Berarti dalam 1 bulan itu menu bijinya itu filternya itu tidak selalu itu terus enggak ganti-ganti ya. Karena aku pengen kenalin teman-teman bahwasanya pertama kopi di Indonesia itu banyak, kopi ada originalnya. Kedua roastery itu juga banyak, terutama di Jogja. Jadi aku ngangkat roastery teman-teman juga, ada yang kenal, ada yang kenal. Oh ini ada ini kayak tadi juga ada roastery dari Solo juga. Ini pengenalin lah mas ke teman-teman, edukasi. Nah Jogja tuh termasuk kota yang mudah diedukasi untuk kopi menurutku. Karena Jogja itu dalam bentuk pengenalan kopi filter terutama ya. Oke. Dari usaha kopi ini mungkin banyak nih UMKM atau teman-teman yang jualan kopi juga, dari segi profit menjanjikan nggak sih jualan kopi ini? Sebenarnya jualan kopi itu menjanjikan untuk jangka panjang. Jangka panjang mas. Jangka panjang. Long term lah mas. Jadi cukup, kopi cukup. Dan tergantung lagi konsep kita juga, konsep kita ya, tergantung konsep kita. Dan juga konsep ngaruh mas. Konsep yang nongkrong lama itu juga ngaruh sama omset dong, iya kan? Ya, karena memang ini ya. Iya. Dia cuma datang Kan gitu ya. konsep mengarah kemana tujuannya nih? Medium atau medium ke atas atau medium ke bawah? Tuh. Harga jual mas, ngaruh sama omset akhirnya. Betul. Apalagi nongkrong, jenenge ngopi itu nongkrong. Cash flow-nya nggak terlalu kencang jadinya mas. Tuh, makanya kok bilang minum ya? Kau bilang menjanjikan, tergantung. Kita kopinya, nyatanya aku alhamdulillah bisa bertahan sampai 7 tahun, berarti kan menjanjikan mas. Oke. Long term ya kan. Walaupun dulu setengah tahun gede-gede kita. Cukup. Awalnya memang sedikit ada apa namanya? Ya kan babat toh mas. Babat alasnya memang sedikit ada banyak suka dukanya ya. Iya. Jadi sebenarnya aku buka usaha apapun itu perlu namanya idealis menurutku mas. Idealis. Karena ketika kita beli idealis, kita punya karakter. Kalau karakter itu kuat, cocok sama segmen, bakal kuat aja mas. Jadi bakal jadi pelanggan loyal. Itu sih mas. Menurutku itu sih mas. Kalau kita bicara menjanjikan, ya kembali lagi tingkat syukur kita. Tapi bersyukur orang, sebenarnya cukup orang. Mau nang dunia sementara mas. Wah ini menyentuh sekali. Religi ya. Religi. Karena dari anak pondok berarti ya. Aku jujur mas, aku sebelum nikah buka kopi sampai aku nikah. Berarti ya kan tercukupi tuh mas. Tercukupi karena memang yang penting kita yakin dengan apa yang kita jalankan, konsisten. Istiqomah, bersyukur, ikhtiar. Berapapun nanti yang mungkin kita dapatkan, yang selama kita bersyukur, kemudian kita konsisten dengan apa yang kita jalankan, bener mas. pasti akan membuahkan hasil. Ya, insya Allah pasti itu. Janji Allah kan mas. Betul. Itu akhir 2024. Akhir tahun 2024. Berarti di sini sekitar 2 tahunan. Ini tanggal 30 Desember, terus besok tahun baru. Ulang tahun nih berarti. Murah mas, murah. Ulang tahun kita 7 April kan. 7 April. Karena kita buka 7 April. Brand Binkop ada 7 April 2020. Nah, kok di sini kita udah berjalan hampir 2 tahun. Di sini ya? Di Simpul Harjo. Besok akhir tahun 2 tahun di sini. Berarti ini enggak ada, ini kita rezeki banget mas. Kayak kita diberi kelancaran banget. Makanya aku bilang kopi itu rezeki. Karena dari kopi itu aku dapat relasi. Pelanggan tuh kenal. Nah, nyata yang punya tempat ini bose pelangganku. Oh. Jadi pas itu 2024 akhir itu Desember. Awal Desember aku kan udah gak beli perpanjang toh. Aku bilang sama mas itu, mas ini aku bulan ini terakhir. Oh kenapa mas? Ya ini gini. Oh alah. Tiba dia minta nomorku. Oh awalnya gitu. Jadi dia bilang ke bosnya dia cerita lah. Nawarin lah ini, dikirim foto. Mas ini ada tempat mas, mau nggak ke sini ini. Ya udahlah aku tak tilik sini ya, tak lihat sini lah. Survei ke sini lah. Survei ke sini. Senin tanggal 30 Desember 2024 buka 2020. Dan alhamdulillah tuh benar-benar bludak mas ini mas. Kaget aku, dan support teman di depan pada sekolah semua. Dan itu masih gak nyangka aku mas, gak nyangka. Ya sempat terharu. Saya dulu di jalan, aku bilang sini, sampai ke jalan banget mas. Sebenarnya dulu tuh keuntungannya adalah mendapatkan orang baru. Oh, berarti memang kenapa konsepnya di pinggir jalan atau ini memang konsepnya biar supaya pelanggan atau customer itu iya kan tahu tuh orang kan lebih mudah tuh. Lihat ada motor pakai kopi, pakai gerobak. Ini kayak unik nih, mampir nungguin. Bahkan dulu sering kopi tuku drive thru mas. Oh drive sering dulu mas itu mas. Yang nongkrong juga ada, cuman ya untuk orang baru tuh seringnya bungkus drive thru gitu. Nah semenjak kesini aku ya pesimis tuh, alhamdulillah. Ternyata yang di Instagram itu yang sering nongkrong sana pada kesini.
Oke. Itu Mungkin pertanyaan selanjutnya, kebanyakan nih orang-orang yang di sini tuh kebanyakan pelanggannya dari Mas Huda sendiri atau memang dari orang-orang baru yang sering minum Binkop di sini, kopi di sini? Oke mas, sebenarnya aku percaya dengan namanya word of mouth ya. Word of mouth. Oke. Iya tau mas. Jadi kentas customer saya dulu yang di sana tuh ada anak Wade, dan saya nggak tahu kalau mereka kuliah di sini. Oh gitu. Dan saya juga nggak tahu kalau mereka tuh kosnya deket sini. Anak Wade itu sama anak UTI. Sebuah kebetulan ya yang tidak terduga. Iya kayak bener-bener rezeki mas, bilang rezeki bener. Aku udah kesini, kemudian mereka kesini. Mulai bilang ke temen-temennya yang dulu di sana kan mungkin tempatnya kurang menarik lah, kurang bersih, kurang nyaman, berisik. Akhirnya mereka ngajak temennya pada suka kesini. Mantep ini Binkop ini sini, pokoknya lebih proper. Yang awalnya beranggapan wah di sebuah gang ternyata menjadi sebuah tempat yang mereka suka. Iya, gitu. nyaman, bisa deep talk, Mau kopi, mau ngobrol. dan tetap mereka cocok dengan kopi kita. Itu cocok, alhamdulillah mereka cocok. Aku cocok dengan kopi Binkop ini daripada coffee shop kata gitu, karena kan ya beda lagi kita turun tangan langsung mas, bedanya sama coffee shop yang benar-benar dia bikin sistem ya mas ya. Walaupun aku juga pengen kayak gitu, ya, sistem manajerial ya, walaupun aku tetap pengen kayak gitu besok ke depannya, pengen cuma pelan-pelan. Karena Binkop ini ada ya karena Riko sama Huda. Oke. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir mas sebelum kita akhiri obrolan ini ya. Saya pengen tanya nih, mungkin dari usaha kopi ini, ya kan? Harapan terbesar dari Mas Huda itu seperti apa sih? Dari usaha kopi yang awalnya dari suka nongkrong, dari background Mas Huda yang tadinya dari guru dan sebagainya, kemudian perjalanan bikin usaha ini dari yang tadinya rame, sepi, kemudian pindah tempat sampai yang tempat yang ketiga. Harapan terbesar dari Mas Huda itu seperti apa sih dari usaha kopi ini? Ya, jadi sebenarnya aku punya harapan tuh Binkop ini bener-bener bisa ini mas, lebar mas, kayak Bisa berkembang ya? Bisa ya berkembang, cuman dalam arti berkembang tuh kayak aku bisa jual kopi biji sendiri. Terus si partnerku Mas Riko itu dia punya base, punya skill roasting, keramik gini ya, bikin ini anak kria dia. warna kria. Jadi dulu seperti kita punya usaha ini juga mas. Oke. Ada dua usaha keramik sama kopi. Nah aku pengen tuh kayak kedainya itu ada Produk ya yang ada jualan ini juga handmade ini gelas keramik ini ya. Jadi tujuannya tuh ada workshop ini bikin keramik yang dimanfaatin Mas Riko yang bakal terjun di situ, entah bikin sistemnya dalam gimana. Terus ada kopinya, bahkan aku pengen roasting sendiri. Ya intinya benar-benar gede lah mas. Oh, berarti memang harapan dari Mas Huda Dan otomatis kita pasti punya pengen bermanfaat bagi orang lain dengan cara ya kita bisa memperkerjakan orang lain di sini mas gitu, bisa cari orang untuk bekerja di situ, bisa meng-hire orang juga untuk ikut kan dalam membantu ya dan membantu orang betul, yang susahnya kerja walaupun emang di sebuah kopi kan isunya kan untuk masalah salary nggak terlalu gede ya. Iya. Makanya seenggaknya bisa buat jajan. Sebenarnya itu ya, berarti harapan dari Mas Huda sendiri pengen mengembangkan usaha ini selain produk kopi yang Mas Huda tawarkan di situ, karena ada rekanan Mas Huda yang memang dia jago bikin atau punya skill produk keramik keramik kria lah. Ada workshop, ya, kemudian ada kayak dikolaborasikan lah, kolaborasi di situ ya. Oke, mungkin itu sih Mas Huda obrolan kita tentang Mas Huda, tentang gimana sejarah Mas Huda bikin Binkop yang sekarang sudah ramai seperti ini, kemudian proses dari Mas Huda untuk membangun sebuah usaha ini yang alhamdulillah sekarang Mas Huda bisa sampai di titik ini dan semoga nanti kedepannya Mas Huda bisa lebih baik, bisa lebih berkembang dan harapan Mas Huda yang tadi disampaikan bisa tercapai. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol tentang kopi, tentang sejarah Mas Huda juga, perjalanannya, background Mas Huda juga, dan tadi juga obrolannya sangat istimewa, sangat berdaging juga. Mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang mungkin mau membangun sebuah usaha. Pokoknya terima kasih sekali atas waktunya. Thank you. Terima kasih. Siap. Kita ngopi dulu. Oke. Jangan lupa nikmati kopi Binkop di sini.